semuanya, semoga sehat selalu ya. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan agar COVID di Indonesia cepat hilang. Sedikit informasi nih guys, kalau kita juga sudah mengikuti protokol kesehatan. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih guys, bareng salah satu guru yang ada di SMK Negeri 1 Bandung. Siapa sih gurunya? Mau ngebahas apa aja? Paling materi. Gak kayak gitu ya guys. Daripada kebanyakan ngomong, mending kita lihat nih, siapa nih yang bakal kita undang ketika Suheri. Assalamualaikum Bapak. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nervous nggak Pak? Buat Biasa-biasa aja. Yang pastinya Bapak nggak nervous kan Pak? Ya. Soalnya kan Bapak sudah terbiasa nih ngasih pertanyaan ke kita. Sekarang giliran kita ya Pak. Siap. Nah, jadi ini guys yang kita undang ketika Suheri, seorang guru matematika yang ngajar di SMK Negeri 1 Bandung. Kita mulai aja ya Pak. Boleh. Boleh nih buat Bapak memperkenalkan diri. Nama Hari Marianto, lahir di Tasikmalaya 45 tahun yang lalu ya, udah tua. Tinggal di kota Bandung, mengajar di SMK 1 dari mulai 2006 sampai sekarang ya. Sudah berkeluarga ya Pak? Alhamdulillah sudah, punya 1 istri dan 2 anak. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya Pak. Seperti yang kita ketahui, Bapak ini adalah seorang guru matematika. Pasti perjuangannya nggak mudah kan ya? Enggak, sangat berat. Nah, gimana sih proses karir Bapak sampai bisa jadi seorang guru seperti sekarang? Karir Bapak itu dimulai dari semenjak bangku SMA ya. SMA sebenarnya Bapak mulai menyenangi matematika, tetapi tidak ada niat untuk menjadi guru ya, karena di benak Bapak itu cita-cita itu ingin melanjutkan ke ITB ya, kan biasa anak muda ya, ingin ke ITB, ke Unpad pastilah gitu. Jarang menjadi guru, siapa yang menjadi guru karena waktu itu gaji guru juga masih kecil ya. Nah tapi tiba-tiba ketika pada saat kelulusan ya, wisuda itu ada pengumuman yang diterima di IKIP Bandung. Waktu itu belum menjadi UPI ya, tahun 95. Diterima di IKIP Bandung, ada 4 orang sama Bapak, satu kelas 3 orang, beda kelas 2 orang. Dan diterimanya itu pas di jurusan matematika. Nah, waktu itu Bapak sehari semalam berpikir ya, belum ngomong sama orang tua. Pas bilang ke orang tua, besoknya baru bilang diterima di IKIP. Karena pada waktu itu tidak daftar ke IKIP juga. Kenapa tiba-tiba jadi diterima di IKIP? Karena Bapak waktu itu daftarnya ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Jurusannya nggak ada milih matematika lagi, ada di informatika kayak gitu ya, jurusan teknik agronomi kelautan. Tiba-tiba nyasar di IKIP Bandung. Terus Bapak teh nanya ke kakak, waktu itu kakak kuliah di Polban. Di Polban kalau dulu mah Politeknik ITB namanya. Gimana? Kata kakak waktu itu udah masuk aja dulu, karena kalaupun tidak dimasukin juga tahun depan kalau ikut tes belum tentu diterima. Ya udah, Bapak akhirnya kuliah aja di matematika. Kebetulan matematikanya disukai sama Bapak gitu. Kalau misalkan Bapak diterimanya di jurusan PKN atau bahasa Indonesia, nggak akan diambil sama Bapak ya. Jadi dari SD suka matematika? Dari mulai masuk ke SMA, karena pada waktu itu dari SMP masuk ke SMA itu kelasnya dipilih lah ya, yang namanya dari 36 ke atas itu dipisahkan di satu kelas gitu. Otomatis kan kelas Bapak itu yang pintar-pintar semua. Nah, Saingannya berat. dan gurunya pun istimewa. Nah, karena gurunya bagus, jadi Bapak juga mulai senang dengan matematika gitu. Oh jadi Awalnya. ketika waktu Bapak di SD itu belum menyukai matematika? Belum ya, baru mau kelas 3 SMP lah mulai menyenangi. Pas ke SMA-nya langsung menyenangi. Waktu ngajar nih ya Pak, pernah nggak sih ketemu murid yang bandel, suka tidur di kelas, Sering, susah diatur? banyak. Tanggapan Bapak dan cara mengatasinya terhadap murid itu gimana? Karena ini ya, kan matematika itu sudah isu ya, sudah ada di image siswa itu adalah materi pelajaran yang paling susah. Kalau yang paling susah itu paling menakutkan, gurunya galak, judes, wah semua pasti ada di matematika gitu ya. Nah, karena image siswa itu sudah ada seperti itu, maka siswanya jadi malas-malasan belajarnya. Karena sebelum belajar juga dia sudah nggak bisa. Nah, jadi udah ada perasaan begitu. Makanya kalau sudah itu image-nya tertanam seperti itu, belajarnya nggak akan benar. Nah,
makanya sering di kelas ketika misalkan orang lain lagi mengerjakan soal, dia malah main HP atau dia malah tertidur, yang tidur. Ngobrol-ngobrol. Nah, kalau bapak sih orangnya gimana ya? Karena kan itu juga kan buat mereka sendiri ya, yang mau bisa dia, yang nggak mau bisa juga dia. Bapak mau ada ribut tuh nggak perlu. Jadi kalau misalkan daripada orang itu mengganggu misalkan ngajak ini temannya bercanda, lebih baik suruh tidur. Bapak udah kamu tidur aja, kalau nggak mau Dari suruh keluar. nggak, kalau mau nggak tidur di sini so jangan mengganggu, atau keluar perpustakaan ya, kemudian dia menjauh. Dan kalau udah tertidur antar ke telepon, karena mungkin tertidur itu apakah dia sakit nggak tahu juga kan ya. Nah, seperti itu. Jadi paling nanti ketika dia sudah bangun, nah baru bapak panggil gitu ya. Ditanya langsung seperti itu, kenapa tadi Jadi kalau itu misalnya masalahnya apa gitu. Anak-anak malah main HP kayak gitu, bapak nggak bakal memarahin gitu. Nah, kecuali kalau main HP kan ayo tidur mana nggak akan sadar ya, lagi posisi masalah. Kecuali kalau lagi bercanda seperti itu, pasti bapak tegur ya. HP-nya diambil. HP-nya kadang-kadang kalau lagi ujian mah diambil ya. Kalau Balikin lagi tapi. dibalikin lagi. Tapi kalau misalkan dianya sudah lebih dari 3 kali teguran, HP-nya nggak bisa diambil kecuali sama orang tuanya. Biasanya seperti itu. Kalau pengalaman atau yang paling mengesankan di SMK 1 selama bapak mengajar ada? Yang paling mengesankan di SMK 1, kalau dulu kan penjurusan itu di kelas 2 ya, penjurusan itu. Jadi kelas 1 itu semuanya sama, kelas 1A, B, C, D, E, F, G gitu, nggak dibagi jurusan. Baru dari kelas 10 ke kelas 11 itu peminatan pembagian jurusan. Nah, rata-rata karena penjurusan naik ke kelas 2, yang memilih ke akuntansi itu adalah yang rankingnya 10 besar di setiap kelasnya rata-rata. Ya kan, karena kan yang dia senang berhitung, senang apa, pasti dia memilih ke akuntansi kan. Nah, otomatis sisanya itu biasanya di anak pemasaran dan PW. Nah, otomatis kalau bapak misalkan ngajarnya paralel ya, ngajar bapak di 4 jurusan atau di 2 jurusan aja akuntansi. Kalau 3 kelas ya kan, pemasaran 3 kelas. Jam pertama kedua ngajar di akuntansi, senang gitu ya. Anaknya antusias, disuruh ngejain, tugas ngejain ya, merhatiin, nggak ada yang bercanda. Pas jam ketiga keempat masuk ke kelas pemasaran, baru buka pintu aja nges kayak pengen marah-marah gitu ya, karena kondisinya nggak mood gitu untuk ngajar, dan anaknya juga pada ribut gitu. Dulu mah seperti itu. Kalau sekarang kan hampir rata semua kelasnya, karena penjurusannya waktu masuk ke kelas 10. Sekarang ngajar berapa kelas? Bapak sekarang hanya ngajar di OTKP aja, Oh, di OTKP doang? Satu jurusan aja. satu jurusan 4 kelas aja, karena kan ada tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, jadi ngajarnya cuma 12 jam. Setelah membicarakan mengenai karir bapak, gimana nih kalau kita flashback sedikit mengenai gimana dulu bapak, tentang bapak di SD bagaimana, yang kayak gitu pak? Gimana nih? Tentang Boleh apanya nggak? dulu tuh? Kayak bapak itu dulu waktu SD atau semasa pelajar, anaknya tuh ambis bagaimana atau Biasa aja. ya gitu? males. Waktu SD sampai sekarang juga prinsipnya bapak orangnya dulu ya, waktu sekolah orangnya bapak pendiam ya, Pendiam kenapa? jarang main kan. Kalau dulu orang itu paling mainnya teh di rumah waktu SMA ya, main kelereng gitu kan. Oh, iya. Jarang main ke mana gitu ya, main sepeda jauh gitu, jarang gitu, paling di lingkungan rumah aja. Kenapa? Karena pada saat SD itu kan TK SD ya, bapak tinggalnya di asrama, karena kan di komplek TNI ya kan, bapak abri gitu. Jadi otomatis tidak kemana-mana lah gitu ya, ada di komplek itu, tertib lah gitu. Makanya hidupnya ya teratur. Kemudian bapak dari kecil juga dibiasakan berdisiplin sama orang tua gitu. Jadi dari mulai kelas 1 SD bangun tidur subuh itu sudah harus kerja, yang masuk kerja itu rutinitas yang harus dikerjakan. Bapak menyapu di luar rumah gitu, di teras, kakak bapak dalam rumah ngepel gitu. Terus pekerjaan yang rutin setiap hari dikerjakan ya. Sampai kebiasaan itu ya sampai sekarang gitu, kayak bersih rumah dan sebagainya, itu sudah menjadi kebiasaan. Tidak harus 100% pekerjaan istri bersih di rumah itu, seperti itu ya. Sampai kemudian waktu kuliah kan juga kan kos ya. Kalau kos kan Di mana? kos di Setiabudi di UPI.
Kalau kos kan otomatis cuci sendiri ya. Mandiri. Saya laundry, anak kos. Kan zaman dulu. Ya zaman dulu Oh, belum ada. kan ada laundry, cuman kan buat bayarnya nggak ada gitu ya. Boro-boro buat bayar, buat makan juga kadang-kadang kurang gitu. Harusnya makan 3 kali, uangnya sudah mau habis, makan dikurangin jadi 2 kali ya. Kan gitu. Sendiri ngekos atau sama teman? Sama teman waktu itu bapak nyewa rumah. Di rumah itu ada 7 kamar. Jadi 1 kamar 1 orang, jadi 7 orang di dalam rumah itu. Ramai. Cowok semua. Ya iya, cowok semua. Jadi bapak tuh dari kecil sudah diajarkan mandiri, disiplin oleh orang tua ya Pak. Tempatnya tinggal rumahnya pindah-pindah lagi. Gimana tugas orang tua? Orang tua tugasnya pindahkan ke Majalengka, pindah ke Majalengka. Keluar ke Bogor gitu Jadi ya. sekolahnya pindah-pindah. Pindah-pindah. Jadi bisa beradaptasi juga ya Pak. Beradaptasi. Waktu masih menjadi mahasiswa, Bapak pernah nggak ada pikiran buat berhenti ngambil jurusan matematika itu? Soalnya Bapak tertarik sama jurusan lain atau ngeluh gitu capek. Kalau dengan matematikanya bapak nggak ngeluh ya. Kalau dengan matematikanya. Tapi kalau dengan tempat kuliahnya pernah. Maksudnya ketika tingkat 1, bapak kuliah di tingkat 1 itu asal kuliah aja. Tapi seasal-asalnya kuliah juga, bapak masih punya rasa tanggung jawab. Maksudnya begini, ketika mau menghadapi ujian, bapak pasti kudu ngapalin. Itu tanggung jawab yang ada di diri bapak ya. Masalah besok pas ujiannya lupa lagi, itu bukan kesalahan bapak gitu. Karena bapak sudah berusaha untuk menghafalnya. Eta mah lain salah bapak, salah pokok gitu ya. Nah, tapi bapak punya tanggung jawab ya. Tidak bisa besok mau ujian bapak malamnya main, malam tidak bisa bapak itu. Itu bukan pribadi bapak gitu. Jadi bapak gimana-gimananya masih punya tanggung jawab seperti itu ya. Nah, hanya pada saat itu proses belajar mah biasa aja, asal datang kuliah gitu ya, masuk absen hadir pulang gitu. Apalagi pas mau ujian aja. Nah, makanya hasilnya juga tidak maksimal. Ada 2 mata kuliah yang tidak lulus semester pertama, 1 mata kuliah, semester 2 1 mata kuliah, dan mata kuliahnya sama, yaitu fisika dasar 1, fisika dasar 2. Kalau yang lain itu lulus semua. Nah, sampai IPK-nya juga pas-pasan aja 2,3, 2,4. Nah, pas mau semester tingkat 2, nah bapak kan masuknya dulu tanpa testing kan, dari nilai rapor ya. Mungkin kenapa diterima di matematika juga karena nilai matematika bapak mungkin besar, 9. Nah, ketika tahun kedua bapak ingin mencoba apa ya, melaksanakan, pengen nyoba testing aja gitu, milih ke ITB gitu waktu itu. Udah cita-cita dulu kan ke ITB. Soalnya kalau milih yang setengah-setengah, udah aja di UP juga sama kan gitu ya. Milih ke Unpad, udah aja. Kalau jadi milihnya nekat waktu itu, milih universitas yang paling bagus, jurusannya yang paling bagus juga. Waktu itu bapak milih ke ITB jurusan teknik sipil dan teknik arsitek gitu. Nggak bisa menggambar? Ya? Bisa menggambar? Ya belum bisa, cuman ya kalau nanti kuliah kan diajar pasti ya. Karena teman bapak juga di SMA nggak ada ekskul bahasa Jepang, tapi kuliah di bahasa Jepang. Seperti itu kan. Nah, akhirnya ya bisa gitu ya. Waktu itu juga gitu. Ikut apa? SNMPTN waktu itu. Nah, ikut pas ada pengumuman nggak lulus. Nah, berarti bapak ya udah terusin aja kuliah di KIP ya. Sampai ya menjadi guru gitu. Akhirnya ya mungkin ini sudah takdirnya. Kuliahnya 95 masuk tahun 2000. Baru keterima di sini. Bapak ngajar waktu itu jadi guru honor dulu. Di mana? Di SMK Pasundan 1 di dekat ITC itu SMK Pasundan ya. Sama jurusannya dan silom. Dari tahun 2000 sampai tahun 2003 waktu itu. 2003 ada testing, bapak ikut tes jadi guru bantu, diterima jadi guru bantu, tapi masih di sana tempatnya. Tahun 2005 ikut tes CPNS, diterima jadi PNS, ditambahkan di sini. Tapi di Pasundannya belum dikeluar waktu itu, karena jadi ngajar bapak di sana di sini ya. Di Pasundan baru keluar tahun 2017, padahal di sini udah ngajar tahun 2006. Nggak apa-apa kan mendua pekerjaannya, asal jangan mendua istri ya. Mendua pekerjaan boleh. Nah, keluar 2017 karena pada saat itu bapak udah masa capek lah ya, dan di sini juga udah ada tugas tambahan, jadi udah senang tinggalin. Jadi bolak-balik gitu Pak. Bolak-balik waktu itu. Capek. Bolak
bolak-baliknya enggak sih, jadi bapak bagi gini, di sini 3 hari gitu, Mau ngajar. di sana 2 hari, misalkan di sini Selasa Rabu, di sana Jumat Sabtu, Kamis Jumat, jadi nggak bolak-balik gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu tuh kan Bapak sempat pergi ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh. Bagaimana proses keberangkatan Bapak pada saat melakukan ibadah umroh? Pada saat sebenarnya bapak daftar umroh itu udah sebelum dari pandemi ya, bapak udah punya cita-cita waktu itu. Berarti 2 tahun. Tahun 2019. Cuman pada tahun 2019 itu bapak ngeberangkatin dulu orang tua bapak ya, karena pada saat itu kalau misalkan didaftarin haji, orang tua udah keburu tua kan, sekarang haji kan nunggunya sampai lebih dari 10 tahun ya. Mau daftar misalkan nggak panjang umur lah misalnya, udah aja lah yang langsung berangkat aja, daftarin umroh berangkat aja. Jadi bapak nunggu dulu. Cita-citanya tahun 2020, besok tahun depannya bapak mau berangkat. Ternyata pandemi gitu nggak jadi. Nah akhirnya ditunda ya. Pas kemarin awal-awal tahun itu baru dibuka lagi. Jangan nunggu lagi bisi nanti pandeminya ini lagi. Langsung aja datang dan pada saat itu langsung berangkat lagi gitu. Tapi ya Masya Allah ya, itunya apa perjuangannya ya, karena kan di saat pandemi itu ada karantina yang biasanya cuma 10 hari, ini sampai 17-18 hari Bapak. Lama. Iya, di Jakarta kan karantinanya 5 hari, di Madinah waktu itu 3 hari, jadi 8 hari karantinanya. Berarti lebih lama karantina di Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Dan di PCR juga sampai 6 kali ya, dari mulai berangkat. Untuk ilmu terobage kalau kan sampai pulang ke Jakarta lagi 6 kali itu di PCR. Selama karantina di Madinah kan bapak ke Madinah dulu ya, Madinah 3 hari 3 malam itu di kamar aja terus gitu. Sholat juga ya di kamar, makan dianterin sama petugas hotelnya. Kalau karantina gitu teh suami istri dipisah atau satu aja? Waktu itu kebetulan disatuin. Bapak waktu pergi umrohnya maksudnya sama istri aja? Berdua. Anak nggak diajak. Enggak, tunggu di rumah. Yang gede kan kakaknya pesantren, jadi nggak ada di rumah. Kelas 1 SMP ya. Kalau yang adiknya kelas 3 SD, sama neneknya yang dari Tasik. Ceritain aktivitas Bapak sampai sana. Aktivitas gimana? Ya sehari-hari ngapain? Di mana? Di sana. Selama perjalanan Umroh. Di Madinah waktu itu musim dingin ya, bulan dingin? Desember sampai Maret itu musim dingin. Kalau lewat April kan sekarang musim panas. Nah hanya jarak dari Madinah ke Mekah itu kan sekitar 450 kiloan ya. Tapi ya kalau dari sini ke Surabaya lah ya, Mekah Madinah itu. Tapi sama bis itu cuma 6 jam kurang lah. Karena di sana bisnya itu kecepatannya kan, kalau di kita mah di tol juga cuma paling 100 lah. Paling tinggi 120, jarang gitu juga ya. Di sana sampai 200, 190. Kan jalannya lurus-lurus. Kan padang pasir ya. Oh iya. Kayak jalan tol gitu. Bukan jalan tol tapi kayak jalan tol lurus aja gitu. Sepi juga. Sepi. Kiri kanan itu pasir aja, gunung pasir gitu sepi. Makanya cepat gitu ya. Nah, waktu itu udah selesai karantina di Madinah, hari Minggu pagi kita sudah berusaha keluar untuk beribadah ke Masjid Nabawi ya. Nah, hanya belum bisa pindah hotel dari karantina. Semuanya hotelnya udah dikasih kunci, hotel yang baru itu, tapi belum boleh, baru bisa Senin besoknya. Nah, nunggu tapi udah bisa keluar bebas. Hanya di sana, di luar itu sudah bebas itu gini. Kalau di kita kan ada yang ngumpul ngariung teh sama satpol pp ya. Di sana bebas. Sholat masih di kita masih ada jarak, di sana sudah bebas ya. Hanya memang kalau ke masjid harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker nggak boleh. Kalau di kita kan ada peduli lindungi ya.
di sana itu namanya tawakalna namanya. Jadi kalau kita mau ke Masjid Nabawi itu tawakalna liatin di HP, oke masuk gitu. Kalau enggak ya nggak boleh masuk. Kecuali kalau jamaah umroh khusus mah dikasih bilang kan, nggak ada tawakalna, dilihatin bilang aja udah masuk. Nah kemudian karena musim dingin, baru 1 hari itu di Madinah dingin tapi nyuci baju di kamar mandi juga ya, ngejemur kering gitu cepet. Tapi ketika Bapak sampai di Mekah udaranya panas kayak di sini ya, panas gini. Tapi walaupun panas jemur baju susah kering, aneh. Jadi di Mekah mah kelembabannya tinggi namanya, panas tapi lembab gitu udaranya. Kalau di Madinah mah kering, dingin tapi kering udaranya, makanya baru sehari bibir langsung pecah-pecahnya, mungkin pecah-pecah gitu. Kalau nggak di bawa salah. Berarti meskipun di Arab sedang dingin juga, panas gitu, apa hawanya teh? Apa ya namanya? Kering aja, jadi kulit kayak bersih gitu ya. Nggak kayak di Indonesia misalnya kayak lagi musim dingin juga tetap dingin, tapi kalau misalnya di sana mah ngerasain sering-sering juga. Udah emang selama di sana belum pernah ada hujan, nggak ada hujan. Mana saja kering. Waktu di Mekah kan Bapak pernah nggak ngedoa terus doanya tuh langsung ke kabulin? Ya walau alam ya kekabulinya. Yang penting selama di sana kan Bapak minta diberikan kesehatan, minta apa. Dan alhamdulillah selama di sana nggak ada apa-apa gitu. Kan kalau orang tuh kadang-kadang tergantung amalannya di Indonesia juga ya. Kadang-kadang ada yang kejadian sama teman Bapak tuh, teman satu kamar. Jadi selagi karantina mah Bapak sama istri berdua, semua orang juga sama. Kecuali yang tidak dengan pasangan. Kalau pas udah karantina, Bapak bertiga, laki-laki unggul. Nah, teman Bapak itu pada saat itu kan kalau yang udah tua-tua mah pernah ada yang nyasarnya. Yang dari Cianjur ada si Ma Dede, bukan Mama Dede ya, Mama Dede. Ceritanya subuh-subuh ke masjid ya, ke Masjid Nabawi. Kan pintunya berbeda, pintu laki-laki mah di tengah-tengah, pintu perempuan di setiap sudut-sudut. Nah, perempuan ke sana, laki-laki ke sini. Pas pulang nggak ada tuh si Ma Dede. Dicari-cari nggak ada. Sampai udah jam 6 pagi, jam setengah 7, udah pulang aja. Jam 8 kita udah mandi, kita mau ke tempat-tempat bersejarahnya. Nah, akhirnya ada yang nge-WA ke pimpinan jamaah kita. Ustaz, jangan ini ada jamaah Al-Haris, oh Dede, ada di depan pintu toilet. Mana disusul pakai teh. Ayah we ke rumah mau kena cicing lagi karunya kan. Ayo emak kemana wae nya. Tadi teh mata cenah pas boy salat teh cenah wah hayang ka jamban ke toilet. Pas keluar kan toiletnya gedenya banyak lagi. Toilet 34, toilet 35 gitu. Keluar oh deui malah linglung. Nyasar enggak lupa pulang. Makanya kalau nanti minta diantar ya no kapok sama sekali-kali gitu. Nah kalau teman Bapak mah yang laki-laki, kata Bapak teh ngomong gini, pas itu mah pas di Mekah kejadiannya. Pak, cenah ya cenah orang lain mah cenah anu geus karot mah cenah yang udah tua-tua mah. Oh, nyasar nanya, padahal dekatnya cenah. Memang dekat. Kelihatan lah dari hotel ke Ka'bah teh. Tinggal lempeng ke sananya. Tapi kudu nyasar segalanya. Oh, berapa banyak budak orang mau atau contohnya. Pas udah sholat zuhurnya. Pas Bapak teh udah sholat zuhur teh langsung kan ada sholat jenazahnya. Di sana mah setiap udah sholat wajib ada sholat jenazah. Pas sholat jenazah sama dia juga. Terus Bapak udah sholat jenazah, sholat rawatibnya, sholat badiah. Dia langsung pulang. Pikiran Bapak, nggak, saya balik tidur lah, nyasar yang pasti sebenarnya. Nah orang lembur namanya, orang gunung gitu nya. Pas udah gitu teh, nyusul waktu pas udah sholat teh, udah apa teh? Video yang lagi tawaf aja di atas teh gitu. Langsung ke kamar hotel, pulang ke hotel. Di kamar nggak ada makam, ke tempat makam
masing di Mekah di da apa jalan balik. Jadi pas dia teh sok fotokeun posisinya di mana ya. Takuan foto ge sare sih jangan sampai HP ge karamnya. Fotokeun moto tunggu di situ susul. Tunggu. Ai tadi ka mana? Cuma tadi teh cenah. Da batu ge kadari teh nuturkeun cenah, saya teh nuturkeun ka ditu kana lift cenah. Ai pas kaluar nah cenah aneh. Itu patah geus teh ngomong teh ulah sompral cenah. Ngaremehkeun batur nyasar-nyasar. Dirinya sorangan nyasar tah. Masa di sana mah jangan sembarangan ya. Jangan ngomong bang apa. Kejadian teh pasti. Nah, alhamdulillah Bapak mah gitu ya selama di sana nggak ada hal-hal yang inilah gitu. Kalau boleh tahu, biaya yang dikeluarin untuk ke tanah suci itu berapa? Biaya itu pulang pergi ini sudah include semua ya. Kecuali beli oleh-oleh ya, itu beda lagi. Satu orang itu Bapak 36 juta 900. 36 ya kali 2 70 berapa ya? 73 800 lah. Ya sama jajan beli oleh malah 100. lah gitu. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Pelajaran apa yang dapat Bapak dapatkan selama berada di sana? Pelajarannya jadi kita merasa apa ya? Merasa kecil ya, merasa kecil apalagi ketika di sana itu kan memang semuanya yang ke sana itu kan untuk beribadah ya. Jadi otomatis orang-orang itu berbondong-bondong itu nyari pahala dosa-dosanya. Orang dibiasakan 1 jam sebelum azan itu sudah ke masjid. Jadi di sana subuh itu kan jam 6:30. Subuh itu 6:30. Jadi dari jam 5 itu sudah berbondong-bondong ke masjid. 5:30 kan, subuh itu 5:30. Jadi jam 4 itu udah berbondong-bondong. Makanya kalau di kita kan suara adzan ancan komat gitu ya. Har-harnya begitu. Di sana mah enggak gitu. Udah siap-siap tuh. Zuhur jam 12. Dari jam 11 tuh udah berbondong-bondong, apalagi hari Jumat ya. Hari Jumat itu dari malam Jumat terus hari Jumat, hari hanya itu di kabar itu penuh orang sampai ke sedak-sedak karena apa ya memburu hari Jumat, hari berkahnya hari jam-jam juga banyak kan sana. Kalau setiap pulang di masjid Bapak suka bawa botol aqua kosong, pulang dari sana isi gitu di kranet buat di kamar hotel aja. Setiap kali tuh mulai jam-jam terus gitu. Barokahnya teh ya gitu ya, karena udara kering musim kemarau tapi air tidak sangat-sangat. Karena pertanyaan sudah habis, obrolan kita sampai di sini aja. Ya terima kasih ya udah bisa menggali informasi, kita baru bincang-bincang ya. Terima kasih udah percaya dengan Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat